Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salim Mukhtar, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bau Utara. Kali ini saya akan menggambarkan atau menjelaskan tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan sebagai tugas modul 1.2a, yaitu demonstrasi kontekstual. Selanjutnya, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid. Yang kedua, seorang guru penggerak haruslah seorang yang edukatif. Kemudian nilai yang ketiga, seorang guru penggerak haruslah guru yang mandiri. Kemudian selanjutnya yang keempat, kolaboratif. Seorang guru penggerak harus mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan orang tua murid, dan dengan murid itu sendiri. Kemudian nilai yang kelima adalah nilai reflektif. Seorang guru penggerak ketika melakukan berbagai kegiatan, maka setelah melakukan kegiatan tersebut, maka harus dibarengi dengan kegiatan refleksi dengan tujuan untuk menyempurnakan kegiatan yang telah dilakukan dan merancang kegiatan berikutnya yang lebih baik lagi. Baiklah, yang pertama, nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Nah, ketika saya akan menjadi guru penggerak di masa yang akan datang, maka kegiatan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan mengajar dengan beragam model yang berpusat pada murid. Tentunya saya harus memikirkan berbagai model pembelajaran agar pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu berpihak pada murid. Kemudian selanjutnya, saya akan membuat pembelajaran yang menarik bagi murid. Tentu ketika saya membuat model pembelajaran, maka pembelajaran itu harus menarik bagi murid, sehingga pembelajaran itu berpihak kepada mereka. Selanjutnya adalah memberikan hak yang sama kepada semua murid. Murid yang kekurangan, murid yang berlebih, murid yang cerdas, semua mendapat hak yang sama dalam belajar. Berikut yang akan saya lakukan adalah memberi ruang kepada murid untuk berdialog. Ini sangat penting dalam rangka melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita harus membangun dialog atau komunikasi dua arah dengan murid, sehingga kita akan melihat atau memahami seperti apa kebutuhan belajar mereka, terutama ketika saat kita akan memulai pembelajaran, yaitu dengan melakukan tes diagnostik non-kognitif. Maka di sini kita akan membuka ruang dialog kepada murid. Kemudian selanjutnya adalah memfasilitasi bakat dan minat murid. Tentunya setiap murid yang berbeda, maka mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda pula. Kepada nilai berpihak pada murid ini, maka saya harus memberikan fasilitas atau memfasilitasi mereka dalam hal menyalurkan bakat dan minat. Kemudian berikutnya yang terakhir, memberikan pengajaran kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, nilai berikutnya adalah nilai inovatif. Menjadi guru penggerak
di masa depan adalah sebuah keniscayaan menjadi seorang guru yang harus selalu empati dalam merancang pembelajarannya. Kemudian berikut kegiatan yang akan saya lakukan atau giatkan di masa yang akan datang adalah yang pertama, saya akan terus membuat inovasi pembelajaran seperti melakukan gamifikasi pada pembelajaran. Pada poin ini, saya telah melakukan beberapa inovasi dalam pembelajaran yang membuat gamifikasi pembelajaran. Maka kedepannya saya akan lebih menggiatkan lagi agar pembelajaran saya akan lebih berpihak kepada berikut. Saya akan membuat website sebagai landing page atau server atau bank materi pembelajaran menggunakan Google Site dalam rangka melakukan inovasi. Kita akan memerlukan teknologi, salah satunya adalah Google Site. Maka ketika seorang guru ingin melakukan inovasi, tentunya harus menguasai teknologi informasi. Dan dalam hal ini saya akan memaksimalkan Google Site sebagai sumber belajar elektronik bagi siswa. Kemudian selanjutnya adalah memaksimalkan platform YouTube, kemudian Google Form, ClassPoint, Quizzes, dan lain-lain sebagainya untuk membuat inovasi pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah saya akan membuat model-model pembelajaran yang menarik. Kemudian yang terakhir, saya akan membuat media pembelajaran sebanyak mungkin dan semenarik mungkin. Karena dalam berinovasi dalam pembelajaran, kita akan membutuhkan banyak media pembelajaran dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Nilai selanjutnya adalah mandiri. Nah, seorang guru penggerak pastilah seorang yang memiliki kemampuan belajar di atas rata-rata. Ketika saya menjadi guru penggerak di masa yang akan datang, saya akan lebih menggiatkan diri dalam belajar, baik melalui webinar maupun seminar yang sudah saya lakukan selama ini. Namun kedepannya akan lebih menggiatkan lagi. Berikutnya adalah saya akan lebih memaksimalkan platform YouTube untuk belajar mandiri, karena platform YouTube ini sangat menyediakan berbagai konten pembelajaran atau materi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi profesional kita maupun kompetensi pedagogik. Berikut, saya akan lebih banyak memberikan porsi waktu belajar baik online maupun online. Berikutnya, saya akan lebih banyak membaca literatur online maupun offline. Kemudian selanjutnya, saya akan lebih banyak mengakses platform website untuk belajar mandiri seperti Engkrit.com dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, saya akan lebih banyak mengoleksi dan belajar di buku-buku PDF atau textbook yang mendukung pedagogi maupun profesional saya. Kemudian berikutnya, terakhir, lebih banyak melatih menulis, membuat karya tulis yang dapat dijadikan referensi pembelajaran oleh guru yang baik. Nilai berikutnya bagi seorang guru penggerak adalah kolaboratif, agar kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru penggerak menjadi paripurna, maka
diperlukan ada kolaborasi untuk lebih masif, maka saya akan menggiatkan komunitas belajar dengan teman seangku, khususnya di sekolah saya. Kemudian saya akan menggiatkan komunitas belajar se-kabupaten. Selanjutnya saya akan menggiatkan MGMP seangku. Selanjutnya saya akan menggelar kegiatan lintas komunitas belajar. Berikutnya saya akan menggelar kegiatan lintas MGMP. Kemudian selanjutnya saya akan menggagas untuk membuat master modul ajar yang dapat digunakan dalam sekabupaten. Kemudian selanjutnya menghimpun seluruh komunitas belajar dan MGMP untuk menggagas seminar nasional maupun internasional. Nilai yang terakhir yaitu nilai reflektif. Reflektif ada hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru penggerak. Maka dari itu, di masa yang akan datang ketika saya menjadi seorang guru penggerak, saya tentunya akan selalu meminta murid merefleksikan pembelajaran di kelas, apakah pembelajaran saya menarik atau malah membosankan. Dan ini akan menjadi referensi bagi saya kemudian untuk merancang pembelajaran berikutnya agar membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian selanjutnya saya akan membuat berbagai jenis model refleksi di kelas agar siswa tidak bosan membuat refleksi terhadap pembelajaran saya di kelas. Tentu ini sangat perlu untuk dilakukan, mengingat ketika kita hanya melakukan satu jenis model refleksi maka murid tentunya akan bosan. Maka seorang guru penggerak tentunya harus lebih kreatif dalam membuat model refleksi pembelajaran yang akan dilakukan. Kenapa? Karena tidak hanya 1-2 pembelajaran yang dilakukan, tetapi akan banyak pembelajaran yang akan dilakukan. Dan tentunya ketika membuat model refleksi pembelajaran yang berbeda-beda, setiap pembelajaran akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa. Selanjutnya adalah saya akan meminta teman sejawat untuk melihat pembelajaran saya di kelas dan memintanya untuk memberikan refleksi berupa masukan, saran, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya saya akan meminta kepala sekolah untuk melihat pembelajaran saya di kelas dan memintanya memberikan refleksi berupa kritik. Ini juga perlu untuk dilakukan sebagai sebuah refleksi. Mengapa? Karena seorang guru penggerak itu adalah seorang aktor pendidikan, khususnya di sekolah dan di dunia pendidikan pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah berdiskusi dengan teman seangku, dengan teman semata pelajaran tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Berdiskusi terkait model pembelajaran, terkait media pembelajaran dan sebagainya. Nah, tentunya ini sangat perlu untuk dilakukan sebagai bentuk refleksi bagaimana kita melakukan pembelajaran di kelas. Tentunya setiap orang yang kita temui adalah mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dan pengalaman yang berbeda-beda. Demikian pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Salam dan bahagia.
Demikian pemaparan saya kali ini. Terima kasih, salam, dan bahagia. Demikian pemaparan saya kali ini.